Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 ISBD. Sebelumnya saya Niken Rahayu Putri sebagai moderator. Dan ada 6 teman Niken yang lainnya. Yang pertama tuh ada Resti Hidayah Putri. Yang kedua ada Fuji Aulia Rahmi. Yang ketiga ada Sini Wulandari. Yang keempat ada Amalia Saumi. Yang kelima ada Taisya Anissa. Dan yang keenam ada Nisa Oktania. Oke, kami itu akan mempresentasikan dengan judul manusia sebagai makhluk sosial. Oke, untuk itu tetap stay tune ya. Bye. Baiklah, untuk materi yang pertama ini saya akan menjelaskan, yaitu Niken Rahayu Putri akan menjelaskan tentang makhluk sosial bagian makhluk individunya, yaitu makhluk individu menurut Islam. Jadi menurut Islam manusia itu disebut ada dua, yaitu menurut Al-Quran, yang kedua adalah menurut As-Sunnah. Sedang pertama menurut Al-Quran, manusia itu ada sebutannya. Yang pertama ada An-Nas, yang kedua ada Al-Insan, dan yang ketiga ada Al-Abdu. Dimana masing-masing pengertiannya adalah, untuk An-Nas pengertiannya adalah hamba Allah, untuk Al-Abdu artinya manusia, dan untuk Al-Insan juga artinya manusia. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk individu yang diberikan oleh Allah potensi yang sangat besar, yang bisa berjalan di muka bumi ini untuk untuk menyiapkan tugasnya sebagai manusia. Yang kedua adalah pengertian manusia sebagai makhluk individu di dalam Islam menurut hadis. Jadi pengertian manusia menurut hadis adalah bahwa manusia itu adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah, yang diberi akal untuk berpikir, dan paling berharga di muka bumi ini, yang tujuannya adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk diciptakan. Dan secara lengkapnya manusia adalah makhluk individu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berjalan di muka bumi ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menyelaraskan atau menyelesaikan tugasnya di muka bumi ini. Yang pertama adalah sebagai menyelaraskan tugasnya, misalnya kayak di lingkungan, alam gitu kan, kayak menyelaraskan ekosistem gitu. Baiklah, itu dari saya. Terima kasih. Jasad. Jasad merupakan bentuk lahiriah manusia yang dalam Al-Quran dinyatakan diciptakan dari tanah. Penciptaan dari tanah diungkapkan lebih lanjut melalui proses yang dimulai dari saripati makanan, disimpan dalam tubuh sampai sebagiannya menjadi sperma atau ovum. Sperma dan ovum bersatu dan tergantung dalam rahim kandungan seorang ibu. Setelah berumur 9 bulan, ia dilahirkan ke bumi, lalu ia menjadi seorang anak manusia. Meskipun wujudnya suatu jasad yang berasal dari saripati makanan, nilai-nilai kejiwaan untuk terbentuknya jasad ini harus diperhatikan. Al-Quran mengharapkan agar umat manusia selalu memakan makanan yang halal thayyiban. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168, surah Al-Maidah ayat 88, dan surat Al-Anfal ayat 69. Halal bermakna suci dan berkualitas dari segi nilai Allah, sedangkan kata thayyiban bermakna bermutu dan berkualitas dari segi materinya. Sampai ada roh. Roh adalah daya atau sejenis makhluk atau ciptaan yang ditiupkan Allah kepada janin dalam kandungan. Terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 29, surat As-Sajadah ayat 9, dan surat Sad ayat 27. Ketika janin berumur 4 bulan 10 hari, roh berasal dari kata ariyah yang berarti angin, yaitu sesuatu yang tak terlihat tapi berenergi. Dalam diri manusia, roh berfungsi untuk, yang pertama, membawa dan menerima wahyu. Terdapat dalam Quran surah Asy-Syura ayat 193. Yang kedua, menguatkan iman, terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 22. Dalam ayat ini dapat dipahami bahwa manusia pada dasarnya sudah siap menerima beban perintah-perintah Allah, dan sebagai orang yang dibekali dengan roh, seharusnya ia selalu meningkatkan keimanannya terhadap Allah. Hakikat roh. Yang pertama, roh tercipta sebelum jasad kita, bahkan sejak awal penciptaan manusia pertama Nabi Adam alaihi salam. Ruh telah diciptakan, kemudian Allah Ta'ala mengambil persaksian dari ruh akan ketuhanannya, bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb atau Tuhan kita. Yang kedua, kemudian jasad kita tercipta pada rahim ibu kita, pada umur 4 bulan atau 120 hari. Ruh yang telah diciptakan terlebih dahulu ditiupkan ke dalam jasad tubuh jismani kita, sehingga
kita mulai menjadi manusia yang hidup dan telah memiliki dua sifat kemanusiaan, yaitu jasmani dan rohani pada diri seorang anak manusia. Yang ketiga, kemudian roh akan terpisah dari jasad pada saat kematian, kemudian kembali menyatu di alam kubur ketika ditanya oleh dua malaikat, dan menyatu secara sempurna ketika kita membangkitkan di hari kiamat untuk menjalani kehidupan akhirat. Yang keempat, alam dunia kehidupan jasad yang dominan, alam kubur kehidupan ruh yang dominan, dan di akhirat merupakan tempat bersatunya ruh dan jasad secara sempurna. Saya akan menjelaskan tentang naf. Naf dalam Al-Quran mempunyai makna yang berbeda. Naf yang di sini menunjukkan hakikat jiwa yang terdiri dari tubuh dan roh. Dalam Al-Quran, naf terdiri atas 3 jenis. Yang pertama naf al-amarah, yang kedua naf al-lawamah, dan yang ketiga naf al-mutmainah. Nah, manusia digolongkan atas 2, yaitu berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan umur. Nah, kalau secara jenis kelamin, itu secara ilmiahnya untuk bayi yang baru lahir bisa disebut laki-laki atau perempuan, sedangkan untuk anak muda disebut putra atau putri, dan waktu mereka dewasa disebut wanita atau pria. Sedangkan berdasarkan usia, yaitu dari urutan janin, bayi, balita, anak-anak, remaja, akil, pemuda, pemudi, dewasa, dan orang tua. Manusia sendiri hakikatnya adalah makhluk individu. Individu itu apa? Individu itu menurut Effendi berasal dari kata individu, dan sedangkan dalam bahasa Latin individu itu berasal dari kata individuum. Yang kesimpulannya, individu merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Manusia sendiri dapat dikatakan individu jika mereka memenuhi unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Lalu, setiap manusia itu memiliki keunikan dan ciri khas sendiri. Tidak ada manusia yang persis sama. Nah, individu itu merupakan perpaduan dari faktor genotip atau faktor fenotip atau faktor keturunan, dan faktor genotip atau lingkungan yang akan membentuk kepribadian mereka. Nah, kepribadian itu sendiri berbeda untuk setiap orangnya. Seperti menurut Norsid Suma Atmaja, kepribadian itu adalah seluruh perilaku individu yang merupakan hasil interaksi dari potensi-potensi bio, fisiko, dan fisikal yang terbawa sejak lahir dan terpengaruh oleh lingkungan, yang akan bereaksi jika mendapat rangsangan. Nah, potensi dasar itu sendiri dapat berkembang dan dikembangkan. Nah, manusia itu memiliki posisi dasar mental, yaitu minat, dorongan ingin tahu, dorongan ingin membuktikan kenyataan, dorongan ingin menyelidiki, dorongan ingin menemukan diri sendiri. Potensial tersebut dapat dikembangkan dengan adanya rangsangan, wadah, dan suasana yang kondusif. Nah, manusia sebagai makhluk individu ini ingin memenuhi kebutuhan mereka dan kehendaknya masing-masing. Setiap individu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan jati diri mereka sendiri yang berbeda dengan orang lain. Dan menurut Zanti Arbit Syahrun, setiap manusia itu bertanggung jawab atas dirinya, pikiran, perasaan, dan pilihan serta perilaku. Orang-orang yang betul-betul manusia adalah orang yang bisa bertanggung jawab, dan tidak ada orang lain yang mengambil tanggung jawab dirinya. Nah, dalam pengembangan potensi ini, orang tua dan guru juga ikut andil dalam usaha mengembangkan potensi ini, karena anak-anak cenderung mudah terpengaruh dari dunia luar, baik sengaja atau tidak disengaja. Dan pendidikan tersebut tidak boleh dipaksakan kepada anak-anak, karena di zaman itu suatu prinsip pembentukan dan pengembangan ditentukan olehnya diri sendiri, namun dibantu oleh orang tua dan guru. Terus ada B, manusia sebagai makhluk sosial.
Berdasarkan pendapat para ahli seperti Lewis, Kate Jacobs, Sir Eilert, Paul Ernest, dan yang lain-lainnya, dapat kita simpulkan sosial itu merujuk pada hubungan manusia dan dalam kemasyarakatan hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan kelompok, serta hubungan manusia dengan organisasi yang ada adanya. Ini berkaitan erat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia tak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Bahkan bukan hanya bantuan, tapi jaminan dirinya dalam mengembangkan dirinya sendiri. Karena manusia yang tidak bersosialisasi dengan orang lain, maka hidupnya tidak akan berkembang dengan baik. Di sini, Aristoteles mengatakan bahwa makhluk hidup yang tidak hidup dalam masyarakat ialah seorang malaikat atau hewan. Contohnya, di India, Mr. Singh mendapatkan 2 orang anak berumur 8 dan 1,5 tahun yang ditemukan di gua dan diasuh oleh serigala. Yang anak kecil ini meninggal dan tinggal yang besar. Dan anak yang besar ini telah dilatih hidup dalam bermasyarakat. Namun setelah dilatih pun kadang-kadang tetap muncul sifat-sifat serigala yang selama ini mengasuhnya. Jadi jelas bahwa manusia meskipun punya bakat dan kemampuan, namun bakat tersebut tidak dapat berkembang. Itulah sebabnya manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Nah, esensi manusia sebagai makhluk sosial sendiri dasarnya adalah kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya dalam kehidupan bersama, serta tanggung jawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan. Nah, manusia juga dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu manusia tunduk pada aturan atau norma sosial. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan berinteraksi dengan orang lain. Potensi manusia akan berkembang apabila ia hidup di tengah-tengah manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan membacakan materi pada bagian karakteristik dan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, karakteristik manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki unsur-unsur keharusan biologis, yaitu yang pertama, 1. Dorongan untuk makan, yang kedua, dorongan untuk mempertahankan diri, yang ketiga, dorongan untuk melangsungkan jenisnya. Dari tahapan-tahapan di atas tergambar bahwa sebagai seorang makhluk sosial di mana antar individu merupakan satu komponen yang saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Dalam perkembangannya, manusia juga memiliki kemampuan kecenderungan untuk meniru dalam arti membentuk diri dengan melihat kehidupan masyarakat lainnya, yaitu dengan cara yang pertama, penerimaan bentuk-bentuk budaya dari luar sehingga mereka memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang baru. Yang kedua, penghematan tenaga, di mana ini adalah suatu tindakan untuk tidak terlalu menggunakan banyak tenaga sehingga bisa lebih efisien. Dari tahapan di atas tergambar jelas bagaimana manusia itu sendiri membutuhkan interaksi atau komunikasi sesama masyarakat lainnya untuk membentuk dirinya melalui proses meniru tadi. Yang ketiga, faktor-faktor manusia, faktor-faktor personal yang mempengaruhi interaksi antara manusia yaitu ada 3. Yang pertama, tekanan emosional. Ini sangat mempengaruhi bagaimana interaksi satu sama lain. Yang kedua, harga diri yang rendah. Ketika seseorang merasa rendah, maka akan ada hasrat yang tinggi untuk berhubungan dengan orang lain, di mana orang tersebut membutuhkan kasih sayang dan dukungan moral untuk mereka kembali ke kondisi semula. Yang ketiga, isolasi sosial. Orang yang terisolasi harus melakukan interaksi dengan orang yang sepaham atau sepemikiran untuk agar terbentuk sebuah interaksi yang harmonis. Yang kedua, kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial di sini artinya adalah manusia sebagai warga masyarakat. Setiap manusia cenderung untuk melakukan berkomunikasi, berinteraksi, serta bersosialisasi dengan manusia lainnya. Yang kedua, hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan politik akan membentuk hukum, mendirikan kaidah perilaku, serta bekerja sama dengan kelompok yang lebih besar. Yang ketiga,
Dan terakhir, kesadaran manusia sebagai makhluk sosial justru memiliki rasa tanggung jawab untuk mengayomi individu yang lebih lemah daripada wujud sosial yang besar dan kuat. Itulah materi yang pada bagian saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Ini merupakan kodrat manusia, sehingga selalu ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Hal ini menunjukkan kondisi yang interdependensi. Interdependensi lebih fokus pada analisis perilaku dua individu atau lebih yang berinteraksi. Ketika orang-orang berinteraksi, mereka akan saling mempengaruhi. Interdependensi sangat menekankan kehidupan sosial yang bekerja sama atau kooperatif. Hidup dalam interaksi dan interdependensi mengandung konsekuensi-konsekuensi sosial, baik positif maupun negatif. Konsekuensi ini tergantung kepada watak manusia saat berhubungan sosial. Kadang, seseorang harus mengorbankan haknya untuk kepentingan bersama. Contoh, dalam suatu hubungan, ada dua orang yang memiliki pilihan berbeda. Ketika terjadi konflik kepentingan, salah satu pihak mungkin harus berkorban demi kepentingan bersama. Dalam berhubungan dan berinteraksi, manusia memiliki sifat khas yang menjadi pribadi yang lebih baik. Kegiatan mendidik merupakan salah satu sifat khas manusia. Immanuel Kant mengatakan, manusia hanya dapat menjadi manusia karena pendidikan. Hal ini menekankan bahwa pendidikan memberikan kontribusi bagi pembentukan pribadi seseorang. Dengan demikian, manusia sebagai makhluk sosial berarti bahwa di samping manusia hidup bersama dalam memenuhi kebutuhan jasmaninya, juga memenuhi kebutuhan rohaninya. C. Manusia sebagai makhluk Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa adalah sesuatu yang perlu diyakini oleh semua manusia, bahwa segala yang ada di alam semesta ini adalah Ia yang menciptakannya. Dari semua makhluk ciptaan Tuhan, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna. Hal ini dapat dilihat bahwa manusia memiliki unsur benda, hidup, naluri, dan akal budi. Selanjutnya, hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan terbagi menjadi 5. 1. Kodrat manusia. Kodrat manusia adalah keseluruhan sifat-sifat sah, kemampuan atau bakat-bakat alami yang melekat pada manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, harkat manusia. Harkat manusia adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, martabat manusia. Martabat manusia adalah kedudukan manusia yang terhormat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berakal budi, memiliki tempat yang tinggi dibanding makhluk lain. Yang keempat, hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, hak hidup, hak milik, dan hak kebebasan atau kemerdekaan. Yang kelima, kewajiban manusia. Kewajiban manusia adalah keharusan untuk melakukan sesuatu sebagai konsekuensi makhluk individu yang mempunyai hak asasi. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia sebagai makhluk pribadi dan sosial yang memiliki akal dan pikiran. Definisi manusia menurut para ahli yaitu 1. Menurut Abineno J.I. Manusia adalah tubuh yang berjiwa dan bukan jiwa abadi yang berada atau yang terbungkus dalam tubuh yang fana. Yang kedua, Upanishad. Manusia adalah kombinasi dari unsur-unsur roh atau atman, jiwa, pikiran, dan prana atau badan fisik. Yang ketiga, menurut Iwayan Watra, manusia adalah makhluk yang dinamis dengan trias dinamikanya yaitu cipta, rasa, dan karsa. Yang keempat, menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani, manusia adalah makhluk yang paling mulia yang berpikir dan memiliki 3 dimensi, yaitu badan, akal, dan roh. Dalam pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan. Hakikat manusia lainnya yaitu makhluk yang memiliki tenaga untuk memenuhi kebutuhannya,
Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku, intelektual, dan sosial. Mampu mengarahkan dirinya ke tujuan positif dan menentukan nasibnya. Dan proses berkembang dan tidak pernah selesai selama hidupnya. Manusia yaitu individu yang selalu melibatkan dirinya untuk mewujudkan diri sendiri dan membantu orang lain. Serta individu yang mudah terpengaruh oleh lingkungan dalam bidang sosial. Baiklah, konsep manusia dalam Islam. Kita dapat melihatnya dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Di surat tersebut dijelaskan bahwa manusia itu berasal dari saripati tanah yang dijadikan sperma, kemudian disimpan di tempat yang kokoh. Nah, sperma atau nutfah akan dijadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu akan dijadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu akan dijadikan tulang, kemudian tulang itu akan dibalut dengan daging menjadi manusia. Nah, yang kedua dalam surat As-Sajadah ayat 7-9 juga menjelaskan bahwa dari dalam kandungan manusia itu sudah ditiupkan rohnya. Nah, dari dua ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur imateri dan materi, dan yang kedua unsur jasad dan rohani. Dan manusia dan tubuh kita ini mempunyai daya-daya fisik, yaitu daya fisiknya itu daya fisik jasmani, yaitu dapat mencium, meraba, merasa, dan daya gerak. Kemudian roh juga mempunyai dua daya, yaitu daya berpikir yang terletak di akal atau di kepala, dan kemudian roh itu juga memiliki daya rasa yang terletak di hati. Nah, kan tadi sudah disebutkan unsur imateri itu terdiri atas roh, nafsu, akal, dan kalbu. Nah, kita akan beralih ke roh. Roh itu diberikan Allah untuk mendapat perintah dan larangan dari Allah, bertanggung jawab atas segala yang kita lakukan, baik atau buruknya. Nah, roh ini tidak berbentuk, dia tidak berbentuk, tidak dapat dirasakan, tidak dapat dianalisis, namun dia berdiri sendiri. Dia tidak berwujud. Dialah yang mengelola gerak-gerik kita dan memegang komando segala kehidupan kita. Nah, yang kedua, ada hati atau kalbu. Kalbu itu memiliki arti secara fisik dan metafisik. Kalau diartikan secara fisik, yaitu sebagai hati. Hati yaitu segumpal daging yang berbentuk bulat dan terletak di pinggir dada sebelah kiri. Lalu, sedangkan dengan arti metafisiknya sendiri, yaitu batin sebagai tempat pikiran yang sangat rahasia dan murni. Ya, seperti hati itu kita dapat misalnya dimarahi, dipuji, ditegur, dihukum. Nah, hati itu akan memberikan efek. Misalnya saat kita dimarahi, kita akan merasa sedih. Saat kita dipuji, kita akan merasa senang. Jadi, hati itu bisa dapat menangkap rasa atau mengetahui dan mengenal sesuatu. Dan kita juga dapat, di saat kita mendapat pengalaman buruk, kita akan mempelajari pengalaman tersebut dan menjadikannya sebagai pelajaran. Dan dari situ kita akan memperoleh ilmu. Lalu kemudian kita juga mempunyai akal. Akal itu adalah anugerah yang paling istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dengan akal kita dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Dan kita juga diajarkan membedakan hal-hal yang sangat kecil, seperti kita dapat membedakan ini hewan apa, dan sebagainya. Lalu, dan dengan akal juga dari banyak pengalaman kita dapat mengambil pelajaran dan menjadikannya sebuah ilmu yang akan kita gunakan untuk tidak mengulangi pengalaman buruk tersebut. Lalu kita juga dapat dengan akal kita dapat mendorong nafsu kita itu dengan mengandalkannya gitu. Jadi tidak melenceng atau menyimpang. Nah, yang terakhir ada nafsu. Nafsu ini yaitu dalam psikologi dikenal dengan daya karsa dalam bentuk bereaksi, berusaha, berbuat, dan berkemauan dan berkehendak. Dalam prinsipnya nafsu ini cenderung ke arah keburukan. Namun dengan akal yang tadi kita dapat mengendalikan nafsu dengan dorongan-dorongan hati nurani yang selalu mengacu pada mendekat kepada Tuhan, selalu beristighfar dan lain-lainnya.
Hakikat manusia terdiri dari aspek-aspek, salah satunya manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah objek kesadaran, penyadaran diri. Karena itu manusia adalah subjek yang menyadari keberadaannya. Ia mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jadi dari segala hal yang tadi, dengan diberikannya kita roh, akal, kalbu, nafsu, di situ tuh kita dapat mempelajari banyak hal. Kita dapat menyadari, memiliki kesadaran, penyadaran diri. Kita dapat menyadari bahwa kita ini di sini diciptakan untuk menyembah Tuhan dan berdoa dan berharap dan selalu bertawakal kepadanya. Dan saat kita memiliki rasa cemas dan takut, dari balik itu muncul pula harapan yang mengimplikasikan kita mengambil tindakan dalam hidup yang baik atau yang buruk. Selanjutnya, tanggung jawab manusia sebagai makhluk Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Tanggung jawab manusia terhadap Tuhan, yaitu tindakan manusia tidak bisa lepas dari hukum-hukum yang dituangkan dalam kitab suci. Keharusan manusia untuk taat dalam menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Beberapa tanggung jawab manusia terhadap Tuhan, yaitu 1. Mengabdikan diri kepada Tuhan dengan beriman dan melakukan amal soleh mengikut syariat agama. Yang kedua, mensyukuri nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita semua. Yang ketiga, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Yang keempat, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, menuntut ilmu dan menggunakannya untuk kebajikan umat manusia sebagai bekal kehidupan di dunia maupun di akhir kelak. Tanggung jawab manusia lainnya yaitu tanggung jawab terhadap keluarganya, yang kedua tanggung jawab terhadap masyarakat, dan yang ketiga tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.